Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Oh lupa ya. Sekali lagi shalom. Tuh, diulang, mari diulang ya Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Bagaimana kabarnya? Puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita boleh bersyukur bersama-sama. Sekalipun di dalam cuacanya agak mendung-mendung di luar, tapi kita boleh bersama-sama datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa pada saat pagi hari ini, menyerahkan setiap rangkaian ibadah kita kepada Tuhan supaya Tuhan mengurapi setiap kita dan melayakkan kita untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan sudah layakkan kami, Tuhan perbolehkan kami semua datang ke tempat ini, Tuhan bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami, untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami ke hadirat-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati setiap kami ya Bapa, Engkau bukakan setiap hati dan pikiran kami, agar pada saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama fokus kepadamu Tuhan. Saat ini kami mau menyampingkan setiap pergumulan kami terlebih dahulu, karena kami ingin bersama-sama Tuhan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu Tuhan. Dan saat ini kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita mau nyatakan bahwa hanya Allah kita lah Allah yang kudus, Allah yang layak untuk kita sembah. Ditata
Tuhan, kami mau bersama-sama bersorak-sorai, kami mau menunjukkan sukacita kami karena kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Kami menyembah hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi dalam muji nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu pada saat pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa Allah kita besar dan Dia sungguh ajaib. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Yang memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah namanya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah namanya. Oh haleluya, besarlah namanya. Oh haleluya, besarlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya.
kembali Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau sambut satu firman Tuhan ini dengan satu pujian. Kita menyatakan bahwa semusim telah berlalu dan kita telah melaluinya bersama dengan Tuhan. Setiamu tak pernah di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak
sudah tempat kami persilakan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu, sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Semusim akan terus berlalu Tuhan. Waktu hari demi hari kami lalui bersama dengan Tuhan, tapi kami tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan kami. Tuhan setia kepada kami. Tuhan setia dalam segala situasi. Tuhan baik dalam kondisi apapun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini izinkanlah kami datang dengan penuh kerendahan hati kami. Kami membutuhkan firman-Mu berbicara kepada kami, supaya kami yang lemah dikuatkan, yang lemah disembuhkan. Di dalam nama Yesus, berkati jemaat Tuhan yang pagi hari ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah penyertaan Tuhan yang sama, berkat Tuhan yang sama diberikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu dengan segala keterbatasan, Tuhan akan mengurapi bibir mulut hamba-Mu. Terima kasih berkati jemaat Tuhan, supaya bisa menyiapkan hati, telinga, dan pikiran kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, berikan senyum kanan kirinya. Waduh, puji Tuhan. Saya percaya bahwa di bulan-bulan ini adalah momen-momen Natal yang tidak bisa pernah akan kita lewatkan, karena setahun hanya ada sekali. Sekalipun nanti di bulan Januari pasti masih ada yang merayakan Natal. Bapak kasih Tuhan, sedikit bercerita tentang kehidupan di masa yang lampau. Momen-momen Natal dulu pernah saya merasa tidak pernah saya rindu-rindukan. Jadi ketika ada di asrama, di panti asuhan, kalau sudah masukin Natal itu adalah momen-momen di mana kita itu, anak panti itu disambangi oleh banyak tamu. Dan itu pasti minimal persembahan satu lagu pujian Natal dari anak panti. Ada satu lagu yang mengatakan, bila ku ingat kembali kasih sayang-Mu yang telah membesarkan aku. Mengingatkan tentang orang tua. Dan ketika itu para tamu itu akan datang, kemudian peluk satu-satu. Yang kuat ya dalam hati saya, bapakku isi urip, kenapa? Tapi itu setiap Natal anak-anak YWI mengalami bagian-bagian itu Bapak Ibu. Saudara, orang tuanya lengkap atau enggak lengkap, tetap mereka menganggap kita ini adalah anak yatim piatu. Dipeluk, dikasih hadiah, tapi enggak apa-apa sih. Setelah ditangis-tangisi dikasih jajan biasanya banyak begitu. Ya puji Tuhan, Bapak Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini Bapak Gembala sedang melayani di Surabaya. Kita juga berdoa supaya Bapak Gembala juga menjadi berkat di sana. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang kedua. Karena ini menjadi tema umum, kita akan melihat ada sesuatu apa di sana. Lukas pasalnya yang kedua, di ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu bisa membukanya. Kita akan membaca bersama-sama, sudah ketemu katakan amin. Oke, 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan
kepada kita. Bapak kasih Tuhan, saya percaya bahwa saya mengerti dan kita pasti mengetahui bahwa kelahiran Yesus Kristus itu merupakan peristiwa terbesar di dalam sejarah. Yang setuju katakan amin. Kelahiran Yesus pasti tercatat sebagai sebuah momen yang merupakan peristiwa yang sangat besar di dalam sejarah umat manusia. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, ketika kita membaca bagian kisah ini dalam keseluruhan, kita akan bertanya, timbul sebuah pertanyaan, kenapa pada waktu itu ketika ada berita kelahiran Yesus, malaikat memilih menjumpai para gembala domba. Padahal kalau mau dibandingkan, pada masa itu malaikat kalau dia mau pilih, ada Raja Herodes, orang yang punya tahta dan kedudukan, dia punya nama, dia punya semuanya. Kenapa malaikat tidak berjumpa dengan para nabi, para imam yang berada di bait suci? Mereka setiap hari ibadah, memberikan persembahan kepada Tuhan. Kenapa malaikat justru memilih para gembala? Ini tentu menjadi sebuah pertanyaan yang penting. Saya mencoba melihat fakta dari seorang gembala domba. Katakan gembala. Gembala. Bapak kasih Tuhan, gembala itu pada masa itu mereka merupakan jabatan yang paling rendah, kotor dan tidak dipandang banyak orang. Artinya seorang pengembala domba adalah itu bagian pekerjaan yang paling bawah. Pekerjaan kotor karena apa? Para gembala itu dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena setiap hari mereka akan berjumpa dengan domba-domba yang tentunya tidak bersih. Seperti saudara pelihara kucing di rumah, itu saudara bandingkan dengan domba. Bersih mana kira-kira? Bersih kucing Bapak Ibu kan? Dikalungi, dikasih nama, ngono katanya hilang Bapak Ibu ya. Domba tidak. Domba selalu kotor, bulunya kotor. Dan gembala pada waktu itu mereka dibenci orang Yahudi dan dianggap najis. Katakan najis. Dianggap najis. Karena pekerjaan yang dianggap kotor dan orang-orang Yahudi tidak mau mengambil bagian itu. Bagi orang-orang Yahudi, para gembala itu mereka dianggap najis karena mereka tidak mandi sesuai dengan hukum orang Yahudi. Jadi, apakah di antara kita ada yang tidak suka mandi? Kalau mandi, gitu. Ada, kalau dingin, gini, pure. Airnya nang lantai, Bapak Ibu gak ngerti ibadah nih. Gini. Kalau gak suka mandi, ya tidak apa-apa. Saudara artinya cocok menjadi seorang gembala yang baik. Amin. Ya, tapi harus mandi saudara ya. Kasihan temannya nanti. Dan itulah sebabnya kenapa para gembala kebanyakan pada waktu itu mereka bukan orang Yahudi. Jadi para gembala zaman dahulu itu mereka adalah orang-orang campuran. Kalau mau dihitung orang Yahudi yang mau menjadi seorang gembala domba itu hanya hitungan persen sedikit saja dari 100%. Semua rata-rata orang-orang pendatang. Dan saya melihat fakta ini, oh ya juga ya, kenapa orang-orang Yahudi nggak mau jadi gembala? Karena itu pekerjaan yang kotor. Nah itulah yang menjadi alasan kenapa sebenarnya malaikat justru memilih orang-orang yang kotor. Yang pekerjaannya tidak disukai oleh orang-orang kalangan atas. Ini saudara perlu tahu. Kalau berbicara masalah jarak, tentu jaraknya kota Bethlehem dengan tempat Herodes itu lebih dekat. Dengan bait-bait suci lebih dekat. Malaikat bisa berjumpa dengan raja. Malaikat bisa berjumpa dengan para imam. Tapi malaikat memilih
orang-orang yang justru dibenci, yang dianggap najis dan dipandang kecil oleh orang-orang pada masa itu. Bapak terkasih Tuhan, pertanyaannya pagi ini adalah begini. Mengapa malaikat memilih para gembala dan bukan seorang raja pada waktu itu? Alasannya yang pertama adalah karena mereka adalah orang-orang pilihan. Katakan orang-orang pilihan. Bilang kanan kirinya deh, kamu juga orang pilihan, bilang. Malaikat menjumpai para gembala karena saudara tahu, para gembala pada waktu itu mereka adalah orang pilihan khusus. Saya juga baru tahu ini, saudara. Beberapa waktu saya juga mencoba mencari. Kenapa Tuhan? Padahal pada zaman itu sebenarnya tidak semua orang bisa mengembalakan domba. Nah, ada seorang tokoh yang bernama Alfred Andersheim. Dia adalah seorang tokoh Yahudi. Di dalam sebuah penelitiannya, dia menuliskan sebuah tradisi yang menjadi peraturan-peraturan orang Yahudi yang namanya adalah Mishnah. Ya, seorang tokoh yang namanya Alfred, dia bikin sebuah penelitian, peraturan khusus buat orang Yahudi yang namanya Mishnah. Peraturan itu berbicara bahwa tidak semua orang bisa mengembalakan domba, kecuali domba-domba yang dipersembahkan untuk korban bakaran di bait suci. Saudara tahu, kita mau belajar pagi hari ini. Ternyata para gembala yang dijumpai malaikat itu adalah para gembala yang dipilih secara khusus untuk merawat, menjaga domba-domba supaya mereka bisa menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, tidak bercela di hadapan Tuhan. Amin. Ternyata mereka adalah utusan yang paling penting. Karena ini berbicara tentang persembahan pada waktu itu, korban bakaran yang akan dipersembahkan kepada Tuhan melalui bait suci. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa pagi ini saya sedang berdiri di hadapan pribadi-pribadi istimewa yang ada di dalam rancangan Tuhan. Amin. Yaitu Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Saya percaya sedang berdiri di antara orang-orang yang luar biasa. Yang dipilih oleh Tuhan pagi hari ini. Saudara kasih Tuhan, kabar kelahiran Yesus tentu akan menjadi sukacita besar bagi para gembala pada waktu itu. Karena tentu ketika Yesus telah lahir menjadi persembahan yang hidup, yang sesungguhnya persembahan korban bakaran domba-domba akan berhenti. Karena sudah ada persembahan kehidupan yang baru. Itulah sebabnya kemarin saya katakan kepada anak-anak, jangan jadikan Yesus sebagai batu apa? Loncatan. Kok sandungan sih kamu ini? Tapi jadikan Yesus sebagai pandu pondasi, sebagai batu pondasi yang akan menolong kita dalam segala situasi. Amin. Yesus bukan sebagai batu loncatan. Jangan datang sama Tuhan kalau pas ada butuh dan maunya. Tuhan Yesus datang dalam dunia ini menjadi sebuah batu pondasi kehidupan kita. Iman kita menjadi percaya, kita menjadi setia kepada Tuhan. Kenapa? Pondasi kita benar. Pondasi kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau orang tidak punya pondasi yang benar di hadapan Tuhan, saya mau percaya, kekristenannya akan hanya bersifat sementara. Kalau dia mau rajin, jadi orang Kristen yang rajin, rajinnya hanya akan bertahan 2 minggu sampai 1 bulan, selebihnya tidak ada. Tapi orang yang sungguh-sungguh melihat rancangan Tuhan, melihat bahwa menyadari dirinya adalah pilihan Tuhan, dia akan sungguh-sungguh melakukan hal sekecil apapun di hadapan Tuhan. Amin. Sekalipun orang gak lihat kita, tapi mata Tuhan setiap waktu memandang saya dan saudara. Tidak ada pekerjaan yang tidak dilihat oleh Tuhan. Kalau itu sungguh-sungguh seperti para gembala-gembala ini, saudara bisa melihat. Malaikat memilih menjumpai mereka. Dan pagi hari ini saya percaya
Malaikat dari surga yang sama melihat kehidupan kita dan akan memilih kita untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Tapi pastikan bahwa kita sedang berada di dalam pekerjaan yang benar di dalam Tuhan. Bapak sudah kasih Tuhan, kehadiran Yesus di dalam dunia ini, kelahirannya itu, Yesus bukan hanya memberi, tapi dia juga mengambil. Apa yang dia beri? Ketika Yesus lahir, dia memberi hidupnya, memberikan nyawanya untuk saya dan saudara, untuk menebus kita dari perbudakan dosa. Dan apa yang dia ambil? Yesus mengambil tanggung jawab kematian di kayu salib. Yang harusnya kita tanggung. Tapi Yesus mengambil bagian itu. Supaya apa? Kita orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Amin saudara. Tuhan Yesus hadir. Dia memberi hidupnya dan dia mengambil bagian yang tidak enak dalam diri kita. Bagian yang tidak nyaman harus mati di kayu salib. Yang seharusnya kita yang berada di sana. Tapi Yesus memilih berada di sana. Supaya apa? Jiwa kita dimenangkan oleh Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Ada hal baik yang perlu kita pelajari dari sebuah kelahiran Yesus. Dari apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa kita harus memberi yang terbaik? Jawabannya ada di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bisa ditayangkan? Yohanes 3:16. Oke. Para kaum wanita akan membacakan bagian ini. 1, 2, 3. Amin. Ketika Yesus memilih seorang gembala, ketika Yesus memilih kita, waktunya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Alasannya kenapa memberi yang terbaik? Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara perhatikan. Kata binasa ini berarti adalah dihancurkan. Katakan dihancurkan. Kalau Tuhan tidak ada dalam kehidupan di dunia ini, ada sesuatu yang akan dihancurkan oleh iblis. Apa? Yang pertama, iblis akan menghancurkan hubungan manusia dengan Allah. Karena ada batas dosa. Allah kita terlalu kudus. Tetapi karena kelahirannya, karena begitu besar kasih Allah, membebaskan kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Sehingga iblis tidak bisa menghancurkan antara hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, kalau Yesus tidak lahir dalam dunia, tidak mengorbankan nyawanya, apa yang dihancurkan oleh iblis? Adalah keluarga, katakan keluarga. Keluarga akan menjadi pecah. Keluarga akan menjadi tidak damai. Kakak benci adik, adik benci kakak. Orang tua benci anak, anak benci orang tua. Istri benci suami, suami benci istri. Karena apa? Tidak merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga. Iblis memakai bagian itu, memanfaatkan kesempatan itu, menghancurkan keluarga. Itu kalau Yesus tidak hadir dan lahir di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Dan saya percaya jemaat Mafa adalah jemaat yang memiliki keluarga dicintai oleh Tuhan. Amin. Kuncinya di mana? Izinkan Tuhan lahir dalam hidup kita. Tetapi kenapa ada sebuah perpecahan? Karena tidak mengizinkan Tuhan lahir dalam hatinya. Terlalu keras hati, terlalu sombong, terlalu angkuh. Sehingga Tuhan tidak punya kesempatan hadir dalam hidup kita. Sehingga kalau kita merasa salah, kita merasa benar. Betul begitu? Perbuatannya salah, kita merasa benar. Kenapa? Terlalu sombong. Tidak bisa membuka hati. Kalau Yesus tidak diizinkan lahir dalam hati kita, yang sampai dari mulut kita bukan kabar baik, tapi adalah perpecahan. Katakan perpecahan. Tapi kalau Tuhan
saudara izinkan Tuhan lahir dalam hati saudara. Saya percaya jemaat Mafak ketika pergi di dalam keluarga, dalam lingkungan adalah jemaat-jemaat yang memberitakan kabar baiknya Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat dia sekali lagi. Jemaat yang luar biasa. Tapi kalau kehadirannya tidak bisa memberikan kabar baik, saya mau pastikan Yesus sedang tidak ada di dalam hidupnya. Jadi kabar yang sampai adalah kabar-kabar yang tidak benar. Hoax, fitnah, iri, kabar dengki, dan menimbulkan sebuah kebencian. Tapi kalau Yesus hadir, kita membuka hati kita. Kita adalah orang-orang percaya yang mewartakan kabar baiknya Tuhan. Roh Kudus turun, Tuhan hadir dalam keluarga. Keluarga dipersatukan dalam Tuhan. Yang ketiga apa yang bisa hancurkan? Hubungan kita dengan sesama. Ketika Yesus tidak diizinkan lahir dalam hati kita, tidak menyadari bahwa Tuhan pilih kita dari segala kelemahan dan kekurangan kita, kita akan cenderung menghancurkan sesama, menjatuhkan sesama. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu artinya kita sedang tidak menyadari bahwa kita adalah bagian dari orang pilihannya Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menjaga hubungan dengan sesama, saya rasa dan percaya saudara sedang berada dalam situasi yang benar. Kelahiran Yesus hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Tidak ada kesempatan untuk melakukan yang tidak baik. Tidak ada kesempatan untuk menjatuhkan orang. Tetapi perkataannya selalu membawa kehadirannya, membangun semangat orang. Mereka lemah, dikuatkan. Yang kurang, dicukupkan oleh Tuhan. Melalui siapa? Kehidupan saya dan saudara. Bapak saudara kasih Tuhan, jangan mau dan jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk membinasakan, menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Menghancurkan hubungan kita dengan keluarga dan juga hubungan kita dengan sesama. Tetapi orang-orang yang menyadari dia pilihan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, sudah tahu apa ganjarannya? Melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Amin. Hidup bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam kekekalan. Tidak ada bandingannya. Tidak bisa dibeli dengan kebaikan kita. Tidak bisa dibayar dengan uang saudara. Tapi dibayar dengan ketulusan hati, dengan segenap hati. Apapun yang kita kerjakan untuk manusia, seperti kita mengerjakannya untuk Tuhan dan bukan manusia. Bapak sudah kasih Tuhan, kenapa kita istimewa di hadapan Tuhan? Yesaya 43 ayat 4 berkata demikian. Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Yesaya 43. Oke. Kaum laki-laki bacakan ayat ini. 1, 2, 3. Perhatikan ayat A dan B. Oleh karena engkau berharga, engkau istimewa, engkau pilihanku di mataku dan mulia, dan aku ini, dia Tuhan, mengasihi engkau. Amin Bapak Ibu. Tuhan mengasihi kita itu standarnya bukan berdasarkan siapa kita. Tetapi Allah mengasihi manusia karena dia sendiri adalah kasih. Amin. Bukan tergantung siapa kita. Kalau mau diukur dengan kita nggak bisa. Allah mengasihi saudara karena pada dasarnya Allah sendiri adalah kasih. Itulah sebabnya pagi hari ini saya sangat berbahagia dan kita semua harus berbahagia. Karena Tuhan memilih lahir di kandang hati kita yang hina ini. Banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi Tuhan mau hadir di dalam hati kita yang sangat dalam. Karena dia mengasihi saya dan saudara. Bapak kasih Tuhan. Karena Yesus datang bukan hanya untuk memanggil orang benar.
tetapi juga orang berdosa. Jadi kalau pagi hari ini saudara merasa tidak berharga di mata Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang merasa dirinya najis, yang merasa dirinya tidak layak, banyak kekurangan, banyak salah, banyak kelemahan. Tuhan hadir untuk kita semua, amin. Tidak ada yang akan dilewatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, itulah pentingnya kita melihat hal-hal kecil di sekitar kita. Saudara tidak bisa melihat orang di sekitar kita, saudara bisa anggap kecil. Siapa tahu 5, 4, 10 tahun yang akan datang, merekalah yang justru akan mengharumkan nama Tuhan melalui gereja ini. Amin. Belum tentu yang pelayanan di depan di sini, yang terima tamu di sana, belum tentu lebih baik daripada kita. Siapa yang tahu? Kita dan Tuhan. Tapi sekali lagi, jangan melihat orang lain lebih kecil daripada kita. Mana tahu juga mereka adalah biji sesawinya Tuhan. Yang nanti akan tumbuh lebih gede daripada kita. Karena apa? Tuhan hadir dalam hidupnya lebih daripada kita. Tetapi pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Menyadari bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dibeli Tuhan seperti para gembala. Amin. Yang kedua adalah karena mereka para gembala itu memiliki respon yang baik. Katakan respon yang baik. Itu ada di ayatnya yang ke-15 tadi, bisa ditayangkan. Apa yang dikatakan para gembala ketika mereka mendengarkan para malaikat berbicara kepada mereka. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kata marilah itu adalah sebuah ajakan. Ayo pergi, ayo bertindak, ayo kita pergi ke sana untuk melihat sesuatu yang terjadi. Para gembala bisa merespon pesan Tuhan dari malaikat dengan baik. Itulah perlunya Bapak Ibu, apapun panggilan kita dari gereja ini, kita bisa meresponi panggilan Tuhan dengan baik, amin. Mungkin bukan seorang pelayan yang kelihatan, tapi semua hal baik yang Bapak Ibu lakukan dari ketulusan hati saudara, saya percaya itu adalah bagian respon yang baik kita kepada Tuhan. Amin. Hanya perlu meresponi panggilan Tuhan dengan baik. Dan saya melihat bahwa respon para gembala itu menjelaskan bahwa mereka menganggap panggilan itu untuk pergi ke Bethlehem bukan hanya sekedar pergi dan melihat. Tetapi mereka melihat sudut pandang mata mereka itu adalah sebuah misi Tuhan. Sebuah tanggung jawab yang Tuhan beri. Sebuah tugas yang penting untuk berjumpa dan melihat Yesus lahir. Respon yang baik akan membawa perasaan mereka juga baik ketika melihat sesuatu. Orang yang merespon segala sesuatunya dengan baik, tindakannya baik Bapak Ibu. Amin. Tapi kalau orang melihat sesuatu responnya tidak benar, perbuatannya juga tidak benar. Tidak baik. Tapi para gembala ketika merespon pesan Tuhan melalui malaikat dengan baik. Mereka bukan hanya mendengar, tapi mereka bertindak, mereka pergi dan mereka melihat apa yang sedang terjadi. Tidak ada lagi kata-kata untuk menunda. Dari bagian ini sangat jelas bahwa mengajarkan kepada kita semua untuk tidak berlama-lama lagi, menunda-nunda lagi untuk mengerjakan tugas panggilan kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara merasa Tuhan berbicara untuk memberi, memberi. Kalau saudara merasa Tuhan berbicara permisi, permisi. Kalau Tuhan merasa berbicara tidak, ya jangan. Kalau Tuhan merasa kamu harus mengerjakan ini, kerjakan itu. Amin. Sesuai dengan yang Tuhan mau. Bukan yang manusia mau. Kita tidak bisa menyenangkan banyak orang. Tapi yang kita perlu kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jaga hati Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan.
Orang yang selalu punya respon yang baik seperti para gembala, itu sangat berdampak dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang Tuhan berikan ketika seseorang dipercaya oleh Tuhan dan merespon suaranya dengan baik. Itu ada di pasal 2 ayatnya yang, di pasal yang Lukas 5 ayat yang 20. Lukas 2 ayat 20. Ada sesuatu yang Tuhan berikan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, yang ada adalah sebuah sukacita, perasaan bahagia, senang dalam hati yang timbul. Sehingga mereka bisa kembali kepada gembala-gembala itu, kembali memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan yang telah dikatakan kepada mereka. Kalau Bapak Ibu menyadari merespon suara Tuhan dengan baik, percayalah ketika melakukan sesuatu hal sekecil apapun, saudara merasakan sukacita. Amin. Ada kebanggaan tersendiri, ada sukacita yang saudara tidak bisa beli. Kenapa? Melakukan dari kesungguhan hati. Memberi persembahan dengan kesungguhan hati. Memberi waktu seperti para gembala. Mereka nggak punya apa-apa tapi mereka punya waktu. Mereka punya tenaga. Diberikan sungguh-sungguh untuk melihat Tuhan. Minimal saudara punya waktu datang di tempat ini, beribadah di tempat ini. Itu sudah nilai pertama yang luar biasa. Amin. Apapun rintangannya, hujan petir. Waduh, tetap kelihatan duduk manis di sini, guyang-guyu. Kenapa? Menyadari bahwa dia orang pilihan Tuhan. Kalau kita menyadari kita pilihan, kita menyadari Tuhan terima kasih kalau setiap hari pikiran saya selalu baik, respon saya baik walaupun situasi gak baik, walaupun keadaan gak baik. Itu karena setiap hari menyadari kita orang pilihan Tuhan dan kelahiran Tuhan. Karena pilihannya kita adalah pilihan Tuhan yang satu-satunya dicintai oleh Tuhan. Amin. Bapak dan kasih Tuhan, biarlah melalui kesaksian para gembala ini, kita menyadari bahwa Tuhan tidak hanya berbicara kepada orang-orang hebat. Kadangkala Tuhan juga berbicara kepada orang-orang yang lemah, yang dianggap sepele, yang dianggap tidak punya apa-apa, yang dianggap gak bisa ngapa-ngapain. Tapi siapa tahu Tuhan justru pilih mereka untuk menolong kita. Amin. Jadi jangan pernah merasa lemah. Jangan pernah merasa tidak bisa ngapa-ngapain. Hal kecil, hal baik yang saudara kerjakan, itu semua Tuhan perhitungkan. Anggap saja itu sebagai imbal balik kita kepada Tuhan. Karena Dia sudah memberikan yang terbaik buat kita. Melalui hidupnya, kematiannya. Sehingga kita bisa hidup sampai hari ini. Menikmati berkat Tuhan hari ini. Itu adalah anugerah terbesar bagi kita semua. Amin. Kalau kita cinta sama Tuhan, cintai pekerjaan Tuhan. Cintai rumah Tuhan. Orang-orang muda di depan saya ini, mereka mulai mencintai Tuhan dengan bersih-bersih gereja. Terlibat dalam pelayanan-pelayanan. Orang-orang tua juga setia dalam mendukung pekerjaan gereja. Ibu-ibu yang sudah di usia indah terus berdoa kepada Tuhan. Kemajuan bagi gereja ini. Minimal saudara bisa menjaga kebersihan gereja. Amin. Coba di kantong depan saudara. Bersih enggak kantongnya? Kantong bersih itu loh. Coba lihat. Bersih enggak? Bersih. Saya harap nanti pulang juga bersih, amin. Karena kita sedang menjaga rumah Tuhan. Menjaga rumah Tuhan itu dari hal kecil kok. Saya suka kalau pulang ke rumah papi mami ini, dia punya kantong-kantong tertentu. Ini kantong basah, sampah basah kok kantong basah. Apa ya, ini sampah basah, sampah kering, sampah apa. Itu terbiasa kalau makan permen,
bungkusnya dimakan. Enggak ya? Permennya dimakan, bungkusnya ya dikesak Bapak Ibu. Atau disaku, dimasukin tas. Loh, itu hal kecil, betul enggak? Setuju? Itu hal kecil. Tapi kita sedang mengerjakan buat rumah Tuhan, menjaga rumah Tuhan, menjaga pekerjaan Tuhan. Tapi dampaknya nanti itu akan terbawa ke rumah ketika Bapak Ibu sedang berpergian kemana. Selalu menjaga kebersihan. Saudara rapi, saudara wangi. Senang gak wangi? Ya, nek kecut ya kancane melewahi Bapak Ibu. Ya kan? Belajar dari hal kecil. Tanggung jawab dari hal kecil. Menjaga kebersihan gereja, menjaga kebersihan kamar, menjaga kebersihan rumah. Itu tugas yang sangat sepele. Tapi seringkali karena kesibukan, karena kita malas, hal-hal seperti itu kita nggak sempat ngerjain. Ingat Tuhan selalu melihat pekerjaan-pekerjaan kecil dari para gembala yang setia. Mereka merasa bahwa domba-domba ini akan dipersembahkan buat Tuhan. Tidak boleh rusak, tidak boleh bercacat celah. Jadi mari saya mengajak pagi hari ini, di momen Natal yang luar biasa ini, kita membuka hati kita untuk menerima kelahiran Tuhan dalam hati kita, amin. Menyadari kita adalah pilihan Tuhan dan merespon segala sesuatu yang Tuhan bicara dalam hati kita, pikiran kita dengan baik di hadapan Tuhan, amin. Mari para pemusik bisa maju ke depan. Bisa kasih Tuhan. Ini adalah tugas kita semua. Saya berharap keluarga-keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Suami bisa melihat pribadi Yesus dalam kehidupan seorang istri. Amin. Amin. Seorang istri bisa melihat pribadi Yesus dalam kehidupan suami. Amin. Anak-anak bisa melihat pribadi Yesus dalam kehidupan orang tua. Dan orang tua bisa melihat pribadi Yesus dalam kehidupan anak-anak. Dan yang terakhir adalah orang-orang di sekitar kita bisa melihat pribadi Yesus melalui kehidupan kita. Caranya apa? Memberi yang terbaik. Amin. Ku beri yang terbaik. Pujian dengan sungguh-sungguh. Bagimu ku relakan segalanya, yang terbaik bagiku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku ku beri. Mari jemaat Tuhan pujikan pujian ini. Tuhan, kami mau memberi yang terbaik melalui hidup kami. Yang terbaik Tuhan sudah berikan. Kami mau kembalikan buat hormat dan kemuliaan Tuhan. Yang terbaik bagi, mari saya mengajak untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagiku. Segenap hatiku dan segenap beri yang terbaik bagiku. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagiku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Renungkan firman Tuhan ini. Apakah saudara dan saya
sampai hari ini sudah memberi yang terbaik buat Tuhan. Melalui waktu kita, melalui hidup kita. Jika merasa belum, berdoalah kepada Tuhan supaya Roh Kudus menolong kita, membangunkan semangat kita, menyadari bahwa kita orang pilihan Tuhan yang akan meresponi dengan baik setiap suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih kehadiran-Mu Tuhan. Engkau memberi hidup-Mu, segalanya buat kami. Haleluya. Haleluya, mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Oh, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur, kami memuji. Ku beri yang terbaik Tuhan, kami beri yang terbaik. Terima kasih. Oh, ku beri yang terbaik. Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala akan berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Yang terbaik Tuhan bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku, jiwaku. Terima kasih Tuhan. Kami mau meresponi firman Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami sehingga Tuhan sangat mengasihi kami? Engkau datang ke dunia memberikan kehidupan kepada setiap kami. Bahkan Tuhan mengambil tanggung jawab yang begitu besar untuk menyelamatkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti gembala-gembala yang Tuhan sudah pilih untuk membawa kabar baik bagi semua orang. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa pagi hari ini Tuhan memilih kami semua untuk kami boleh mengabarkan kabar sukacita, kabar baik bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh merespon panggilan Tuhan itu dengan baik. Sehingga kami boleh bertindak dengan baik, dengan tepat, dengan benar. Dan boleh berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini, kehadiran Yesus dalam setiap hati kami akan menyempurnakan kehidupan kami. Hubungan kami dengan Tuhan diperbaiki. Hubungan kami dengan keluarga diperbaiki.
dan hubungan kami dengan sesama, orang-orang yang ada di sekitar kami, diperbaiki di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami izinkan Tuhan, Engkau hadir, Engkau lahir dalam setiap hati kami saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan melalui persembahan-persembahan keuangan kami. Tuhan akan memberkati persembahan ini sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap hati kami sehingga kami boleh layak untuk memberikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyiapkan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang memberikan tunai bisa maju ke depan. Bapak Ibu yang transfer melalui bank, melalui barcode, bisa dilakukan dengan baik. Dan biarlah persembahan kita saat pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ku bawa korban syukurku. Korban syukur. Masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku, korban syukurku yang terbaik bagi bawa korban syukur, korban syukur ke tempat kudus Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Kami membawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Melalui persembahan kami, persembahan keuangan kami, Tuhan Kau melihat setiap hati kami. Tuhan akan memberkati persembahan ini Tuhan. Persembahan persepuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan. Persembahan syukur, persembahan untuk misi, persembahan untuk Natal. Tuhan akan memberkati persembahan kami pagi hari ini. Tangan-tangan yang sudah mempersembahkan karena mengasihi Tuhan, Engkau akan berkati dengan limpah dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, gereja Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk mengelola keuangan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada setiap kami, untuk kami boleh melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada sidang jemaat, dan kepada organisasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur dan menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Evelyn.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi dan saya akan menyampaikan beberapa pengumuman penting untuk kita karena kita akan bersama menyambut hari Natal. Untuk yang pertama bahwa jadwal perayaan Natal yang akan kita adakan di gereja kita yaitu tanggal 22 Desember pukul 4:30 sore. Dan selanjutnya yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita sendiri. Dan setelah itu pada tanggal 25 Desember kita akan merayakan KKR di mana pukul 8 akan kita mulai juga di tempat ini. Dan ibadah tutup tahun kita akan adakan pada tanggal Selasa 31 Desember pukul 4 sore. Jadi beberapa hal yang terpenting supaya kita mengingat jadwal-jadwal tersebut dan akan saya share di info Mafa. Dan selanjutnya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan, kita akan mengadakan aksi kue untuk Natal tutup tahun di mana ada macam 3 kue. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa memberikan jadi salah satu yang ada di belakang sehingga nanti bisa dikumpulkan pada tanggal 31 Desember pukul 7 pagi sampai dengan 11 siang. Karena kita akan kemas dan kita akan sama-sama merasakan untuk ibadah di sore nantinya. Dan setelah itu Bapak Ibu seperti biasa bahwa kita akan mengadakan juga ibadah pagi di mana akan kita mulai pukul 4:30 pagi pada hari Senin sampai dengan Sabtu melalui Google Meet. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah bergabung monggo kita akan melaksanakan ibadah doa pagi sebelum kita mulai aktivitas kita supaya Tuhan tetap menyertai kita. Dan selanjutnya ibadah kaum wanita sementara kita tidak ada karena akan kita persiapkan untuk latihan perayaan Natal nanti. Dan ibadah MPC pada hari Rabu tetap akan kita adakan untuk persiapan kita semua para pelayan ibadah untuk mempersiapkan diri. Kita akan bersama berdoa untuk semua kelancaran dan berkat Tuhan dalam penyertaan Tuhan dalam ibadah-ibadah yang akan kita adakan. Yaitu ibadah MPC pukul 6:30 malam di tempat ini. Dan berikutnya nanti Bapak Ibu Saudara yang berkaitan dengan hal-hal tersebut tadi yang saya sampaikan untuk gladi bersih akan saya sampaikan kembali di info Mafa. Jadi semua bagi para jemaat yang terlibat monggo kita akan persiapkan diri untuk menjaga kesehatan dan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan di perayaan-perayaan nanti. Dan untuk sementara itu saja pengumuman dari kami dan kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat berhari Minggu. Waktu selanjutnya kami persembahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Evelyn. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa hari Minggu depan tanggal 22, ajak saudara-saudara kita yang lama sudah tidak ke gereja, yang selama ini juga tidak pernah ke gereja, ajak ke tempat ini untuk bersama-sama menikmati sukacita Natal di tempat ini. Puji Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah yang memperluas daerahku dan kiranya Tuhan dan kiranya
benar Tuhan. Kami yakin dan percaya pagi hari ini Tuhan akan mendengarkan setiap doa kami. Dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur buat kehadiran Tuhan, buat lawatan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya tidak ada satupun jemaat Tuhan yang tidak dilawat oleh Tuhan. Mereka semua dilawat Tuhan, mereka semua dijamah Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah berikan kekuatan baru. Yang dalam permasalahan Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang jemaat Tuhan hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan akan berkati setiap kami, memberkati nikah rumah tangga kami, memberkati hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara Tuhan akan berkati. Tuhan akan berkati hubungan kami dengan Tuhan. Saat kami berdoa sendiri, saat bersama-sama dengan keluarga, saat beribadah raya, Tuhan akan memberkati. Biarlah hubungan kami adalah hubungan yang baik. Semakin hari kami boleh semakin melekat erat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan akan berkati setiap usaha pekerjaan kami. Biarlah jemaat Tuhan, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, setiap usahanya, pekerjaannya, boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh memenuhi kehidupan sehari-hari, setiap kebutuhannya, Tuhan akan mencukupkan dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan akan memberkati, memberikan sukacita, damai, sejahtera. Sepanjang hari, sepanjang minggu yang akan kami jalani, kami serahkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai hari-hari kami, kemanapun kami pergi, kemanapun kaki kami melangkah, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan juga kami berdoa buat Bapak Gembala yang saat ini tidak bersama-sama kami, yang saat ini sedang pelayanan di luar kota di Surabaya. Tuhan kiranya Engkau akan memberkati beliau, memberikan hikmat sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan, kami memohon berkat-Mu dicurahkan atas kami semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua untuk menjemput orang-orang yang saleh di hadapannya, yaitu kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.